warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian kita di majlis tafsir Iliyin ini masih mengkaji surat Al-Baqarah ayat 38 halaman ke-7. Halaman 7 Al-Baqarah ayat 38. Kita bahas tajwidnya dulu. Qulna bitu mantabi waw. Itu huruf alif setelah nun, bahkan ada 2 alif itu diabaikan saja. Jadi dibacanya nggak usah mantobi alif, nggak usah kulna, diabaikan saja. Kulna bitu minha, nun mati ketemu ha sebetulnya idhar khalqi, tapi karena dalam satu kata tetap dibaca idhar, tetapi tidak seperti nun mati ketemu ha secara terpisah. Dibaca idhar tapi sepintas saja, Pak. Minha, ini tidak perlu ditahan 2 ketukan. Minha, nggak usah begitu. Minha, ha mantabi alif, jami mantabi alif. Kalau seandainya mau berhenti di situ, itu menjadi mad iwan, jadi dibaca panjang 2 ketukan. Tapi kalau mau diwasolkan, mau disambungkan, itu menjadi ikhfa hakiki atau ikhfa abad. Jami'an fa imma gunna, nun bertartib gunna. Ya hamzah gelatoh, di hamzah yang jatuh di tengah-tengah kata itu membacanya dihentakan. Ya tian gunna, kum idgham mimi, mim mati ketemu dengan mim yang pertama diidghamkan, dimasukkan ke mim yang kedua. Minni gunna, ni madbiyah, hudang ifa abad atau ifa hakiki. Itu alif maksurahnya diabaikan saja. Alif maksurah itu alif yang seperti iya itu. Jadi langsung saja ke fa, hudang, faman, ifa hakiki atau ifa abad. Tabi'ahuda madbi alif, fala madbi alif, khaw mad lain, walaupun tidak sepanjang
ketika mad lain jatuh pada waqaf. Fun idhar khalqi, domatain ketemu dengan ain. Alai mad lain, him idhar safawi, mimati ketemu wawu. Jadi ada idhar khalqi, ada idhar safawi. Kalau idhar khalqi itu jelasnya di tenggorokan. Khaufun, nah itu idhar khalqi. Kalau alaihim idhar safawi. Wala madbi alif hum idhar safawi. Yahzanun mad alif li sukun. Ikhwan fiddin arsadakumullah. Di ayat ke-38 ini Allah berfirman pertama kepada Adam, yang kedua kepada Siti Hawa, yang ketiga kepada iblis. Dan ini merupakan perintah Allah yang kedua kalinya, Pak. Jadi kalau dalam ayat 36 itu kan Allah pernah menyuruh juga kepada Adam atau kepada ketiganya itu untuk keluar, turun dari surga itu. Ayat 36 itu. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu. Nah itu 36 ada. Kemudian di ayat 38 ini diulangi lagi gitu. Qulna bitu. Jadi Allah berfirman kepada mereka itu, yang firman itu berisi perintah untuk keluar, untuk turun dari dalam surga. Wahai kalian, ihbitu, turunlah kalian atau keluarlah kalian, minha, hanya itu domir untuk kata jannah, minal jannati, dari dalam surga itu jami'a, semuanya. Nah di sini kan muncul sebuah kesan gitu Pak ya. Ya wajar sekali secara manusiawi Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak mau keluar dari dalam surga, Pak. Betahlah gitu Pak, betah. Siapa yang tidak betah dalam surga, ya kan? Berbagai macam kenikmatan ada, berbagai macam makanan ada, berbagai macam minuman ada. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk keluar, wajar secara manusiawi itu tidak segera keluar. Katakanlah seperti seorang ini Pak, seperti seorang anak lah, yang melakukan sebuah kesalahan besar, lalu diusir oleh orang tuanya untuk meninggalkan rumah atau keluar dari rumah. Wajar saja kalau seorang anak itu tidak segera keluar, atau seorang istri lah yang melakukan sebuah kesalahan besar, lalu kemudian suaminya itu menyuruh istrinya itu keluar dari rumah, kemudian tidak segera keluar. Nah waktu itu pun baik Nabi Adam, Siti Hawa ya, termasuk juga iblis di dalamnya, ketika Allah perintahkan untuk turun keluar dari dalam surga menuju kehidupan dunia ya, itu tidak segera turun, tidak segera keluar. Dan di sini ada hikmah yang luar biasa Pak. Kenapa Allah itu sebelum menurunkan Adam ke dunia gitu, ini kan tidak lepas dari takdirnya Allah.
tidak lepas dari skenarionya Allah. Jadi kenapa kenapa Allah itu tidak segera menurunkan atau tidak langsung menurunkan Adam dan Hawa itu ke dunia, tetapi sebelumnya itu dipersilahkan untuk singgah dulu di dalam surga, untuk menetap dulu di dalam surga. Itu kan kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa Allah itu punya rencana besar, yaitu ingin menjadikan Adam itu sebagai khalifah gitu. Sebagai orang atau makhluk yang akan melestarikan dan memakmurkan bumi. Itu kan rencana awal seperti itu, atau rencana besarnya Allah itu seperti itu. Nah, tetapi sebelum Adam dan Hawa itu singgah di bumi gitu ya, Allah itu dalam memperjalankan Adam dan Hawa itu mempersilahkan tinggal di dalam surga atau singgah di dalam surga. Nah, di situ ada pelajaran yang sangat berharga, yaitu Allah ingin menanamkan gitu ya, Allah ingin mengajarkannya, atau Allah ingin menciptakan dalam benak Adam dan Hawa itu sebuah gambaran, sebuah bayangan bagaimana indahnya surga itu, bagaimana nikmatnya surga itu, bagaimana aman, tentram dan damainya surga itu. Sehingga jika di kemudian hari Adam dan Hawa itu sudah menetap di bumi, mereka sudah punya gambaran, Pak. Sudah punya gambaran. Sudah punya desain lah. Bagaimana mestinya melestarikan bumi itu. Bagaimana mestinya mengelola bumi itu. Bagaimana mestinya menjadikan bumi, menjadikan dunia itu bagaikan kehidupan di surga itu. Jadi sudah ada gitu gambaran-gambaran itu, desainnya itu. Itu kan tidak terbayang, Pak, kalau seandainya gitu ya, Adam dan Hawa itu belum sempat merasakan kenikmatan surga. Itu tidak punya gambaran bagaimana atau mau dibawa kemana gitu bumi ini atau masyarakat bumi ini. Nah, ini menjadi sebuah motivasi Pak bagi kita ya, khususnya bagi para pemimpin, bahwa penting sekali memiliki desain sebelum bekerja gitu. Memiliki sebuah desain sebelum menjadi seorang pemimpin. Mau dibawa kemana masyarakat itu. Nah, Nabi Adam pun kan begitu. Oleh Allah sudah dibekali bagaimana mestinya mengelola masyarakat itu. Paling tidak gambaran untuk menjadikan masyarakat yang itu istilahnya itu madani lah. Masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sudah punya bayangan, sehingga dalam mengelola negaranya itu ada gitu ya, punya acuan yang jelas. Fa imma, maka adapun ya'tiyannakum, yang datang kepada kalian minni, maksudnya minni itu ni-nya itu kembali kepada Allah, minallahi, dari sisiku huda, petunjuk. Faman, maka barang siapa tabi'a, mengikuti hudaya, petunjukku,
Nah di sini kan memberikan sebuah isyarat bahwa ketika nih Allah menurunkan petunjuk itu, petunjuk di sini dalam arti kitab suci, Pak. Petunjuk di sini dalam arti petunjuk yang sifatnya irsad itu. Tempoh hari kan pernah kita bahas tuh tingkatan-tingkatan petunjuk itu. Di petunjuk dalam arti irsad, Allah itu sudah turunkan Pak petunjuk itu. Allah itu sudah turunkan kitab suci. Allah itu sudah turunkan pedoman hidup, rambu-rambu hidup. Dulu kan kepada Adam itu, kepada Adam. Sebelumnya kan belum ada kitab suci. Karena kan tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Nah, sementara kita hari ini sekalipun gitu ya, kita belum melihat secara langsung ya bagaimana indahnya surga, tapi kan kitab suci sudah memberikan gambaran, Pak, bagaimana indahnya surga itu. Nah, manusia itu ketika Allah turunkan hidayah dalam arti hidayah irsad itu kan terbagi dua. Pertama ada manusia yang ittiba ya, mengikuti hidayah. Yang kedua ada manusia yang kafaru wa kadzabu, mengkufuri dan mengingkari. Nah, untuk model manusia yang pertama, faman tabi'a, maka barang siapa, faman maka barang siapa tabi'a mengikuti hudaya, hidayahku. Kalau kita barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, apa nih janji dan jaminan dari Allah? Fala, fa-nya fa sababiyah itu, Pak. Fa sababiyah itu fa yang menunjukkan sebab akibat, Pak. Disebabkan mengikuti petunjuk hidayah dari Allah, maka sebagai buahnya gitu Pak ya, sebagai buahnya la tidak ada, la-nya la nafyi itu Pak, di fala maka tidak ada khaufun, kekhawatiran ya, ketakutan, alaihim terhadap mereka. Nah di sini kenapa kok alaihim enggak ilaihim gitu. Karena kan dalam sesuatu yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan itu kan ada sebuah keburukan, Pak. Ada sebuah musibah, ada sebuah bencana yang dikhawatirkan gitu. Ada madarat lah yang ditakuti. Wa dan la tidak juga hum mereka itu yahzanun bersedih hati. Itu janji dan jaminan dari Allah itu, Pak. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka mereka tidak akan merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir, dan tidak pula bersedih hati. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Apa bedanya khauf dengan al-huzn itu? Yang pertama kan kabar gembiranya dibebaskan oleh Allah atau dilindungi oleh Allah dari ketakutan, yang kedua dari kesedihan. Al-khauf itu, ketakutan itu adalah sesuatu yang ditakuti yang belum terjadi. Nah, yang belum terjadi. Kan orang itu seringkali dihantui rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana kalau saya tidak bisa makan?
takut tidak punya pasangan, takut tidak punya pekerjaan. Kan banyak itu ketakutan dalam hidup itu. Dan itu belum terjadi, Pak. Malah manusia itu seringkali tanggal 1 nerima gaji gitu ya. Bulan Masehi ya lah. Tanggal 1 Januari nerima gaji sudah takut dengan tanggal 1 bulan Februari gitu. Padahal baru diterima tanggal 1 bulan Januari. Tapi sudah dipikirkan bagaimana tanggal 1 bulan Februari itu. Takut sakit kan. Kalau sudah sakit takut banyak. Mendengar berita BBM naik takut. Mendengar berita sembako naik takut. Kumaha lamun tidak terbeli, nah itu. Nah, orang yang diberikan hidayah oleh Allah tenang saja gitu. Sekalipun takut, ya takutnya dalam batas yang wajar saja. Kalau sedih, pas sedih itu al-huzn itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, Pak. Jadi ketetapan Allah yang sudah terjadi yang disebut dengan qada. Kalau khauf itu ketetapan Allah yang belum terjadi, dan kita tidak tahu ketetapan Allah yang belum terjadi untuk kita. Kan setiap orang itu punya masa lalu nih, Pak. Kalau al-huzn itu sedih, setiap orang itu kan punya masa lalu, yang tentu semua masa lalu itu atau tidak semua masa lalunya itu menyenangkan gitu ya. Ada juga masa lalu yang menyedihkan, walaupun barangkali tidak sebanyak masa lalu yang menyenangkan. Nah, kalau mau jujur mas sedikit, malah kita punya masa lalu yang kurang menyenangkan, tapi kan jumlahnya tidak banyak juga. Masih lebih banyak masa lalu yang menggembirakan. Nah, seringkali kan orang itu sulit sekali untuk menghilangkan masa lalu yang menyedihkan. Sulit sekali. Kalau mengingat sepintas gitu Pak ya, atau teringat sepintas, nah itu wajar, itu manusia biasa. Tetapi kan kalau ingat terus itu Pak, itu menjadi sesuatu yang ini ya, kurang baik lah terhadap kesehatan Pak. Bahkan kalau dikaitkan dengan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan begini, ada tiga penyebab orang itu sakit. Tiga penyebab utama kebanyakan orang itu sakit. Satu, takut Pak, ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu kalau orang terlalu takut kan tidur nggak enak, makan nggak enak gitu Pak. Rata-rata kan begitu, orang yang tidurnya nggak enak, makan nggak enak itu kan takut. Yang kedua, karena kesedihan yang berlebihan. Yang ketiga itu karena ini berkaitan dengan istirahat dan makan itu Pak. Berkaitan dengan istirahat dan makan. Bisa jadi kalau berkaitan dengan makan, terlalu banyak makan atau terlalu kurang makan. Terlalu kurang makan bisa sakit, terlalu banyak makan juga bisa sakit. Atau terlalu banyak tidur bisa sakit, terlalu kurang tidur bisa sakit juga. Makanya kalau dikaitkan dengan istirahat sering dikatakan penyebab sakit itu begadang diantaranya itu. Banyak begadang.
Itu 3 penyebab utama orang itu sakit. Nah, 2 poin ini dikatakan nih oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertama adalah al-khauf, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, yahzanun, kesedihan yang berlebihan. Kuncinya itu kan kunci solusi untuk terhindar dari itu, mengikuti hidayah itu, Pak. Kalau dalam surat apa tuh sering saya baca itu tuh, Al-Mu'minun gitu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fusilat itu, surat Fusilat sekitar ayat 30-an ini. Jadi qalu rabbunallah summastaqim, itu beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, itu kan ciri orang yang mendapatkan hidayah seperti itu, Pak. Beriman kemudian istiqomah. Ayat 39, walladzina wa adapun alladzina, orang-orang yang kafaru, yang kafir ya. Maksudnya orang-orang yang menutup pintu hatinya, pintu pendengarannya, pintu penglihatannya dari hidayah, dari kebenaran Al-Quran, dari kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau secara mudahnya orang yang menutup dari Islam lah, menutup pendengaran, penglihatan dan hatinya dari cahaya Islam. Wa kadzabu, dan senantiasa mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ini kata ayatnya itu menggunakan bentuk plural jamak. Kenapa? Karena kan ayat-ayat Allah itu banyak. Ayat-ayat Allah itu banyak. Secara garis besar ayat Allah itu kan pertama ada ayat kauniyah, alam semesta ini ayat-ayat Allah. Matahari, bulan, bintang, itu ayat-ayat kauniyah. Yang kedua ada ayat-ayat qauliyah atau Qur'aniyah, itu kitab suci ini. Kitab suci sendiri kan banyak di dalamnya itu. Al-Quran itu kan 6.000 ayat lebih, 30 juz gitu kan. Nah, barang siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik itu ayat kauniyah, terlebih-lebih ayat Qur'aniyah, kufur dan mendustakannya, maka ancamannya itu ulaika, maka mereka itu, ulaika mereka itu. Nah di sini nggak pakai fa, Pak, nggak faulaika. Kalau tadi kan fala khaufun. Nah ini memberikan sebuah kesan, Pak, bahwa bagi orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan terhadap ayat-ayat Allah, maka hukumannya itu lebih cepat ketimbang kenikmatan yang didapat dari orang yang mengikuti hidayah dan petunjuk Allah. Tersirat sebuah kesan seperti itu, Pak. Walaupun tadi janji dan jaminan untuk orang yang mengikuti hidayah itu fala, itu langsung, Pak, langsung mendapatkan kenikmatannya, itu langsung cepet gitu. Tetapi lebih cepat lagi dengan orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat Allah itu. Karena di situ nggak pakai fa, itu langsung ulaika. Jadi terkesan menyatu gitu, Pak, menyatu. Ulaika, bagi mereka itu ashabun nar,
ashab, sahabat ya. Bisa juga ashab itu diartikan pemilik ya. Bisa juga diartikan penghuni ya. Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka adalah para pemilik neraka. Hum, mereka itu fiha, di dalamnya itu khalidun, kekal. Mereka kekal di dalamnya. Nah, di sini langsung disebutkan atau dikaitkan orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat Allah itu sanksi hukumannya dikaitkan dengan hukuman akhirat. Sementara janji dan jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk itu kan tidak dikaitkan secara tersurat dengan akhirat. Hal itu memberikan sebuah isyarat begini, Pak. Orang yang mengikuti petunjuk Allah, orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, itu kenikmatannya di dunia didapat, di akhirat didapat. Sementara orang-orang yang mengkufuri ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, hukumannya itu yang pasti adalah di akhirat. Ini untuk memberikan sebuah jawaban, karena kan seringkali orang itu bertanya gitu, kenapa kok ada orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat Allah di dunia hidupnya itu nanjung gitu. Di dunia hidupnya itu mulus-mulus saja gitu. Maka hukumannya langsung dikaitkan dengan akhirat, Pak. Kan kalau direnungkan dalam kehidupan bermasyarakat, di masyarakat ada orang itu yang soleh gitu ya, hidupnya juga mulus, itu perpaduan yang sinkron gitu Pak, pas gitu. Ada juga orang yang soleh tapi kehidupan dunianya kurang mulus, banyak gitu Pak. Ada juga orang-orang yang mengkufuri Allah, mengkufuri ayat Allah, hidup di dunianya juga sengsara, banyak gitu Pak. Pas juga itu Pak, orang kafir sengsara, orang kafir menderita, pas juga itu. Dan itu banyak. Di Indonesia jarang karena mayoritas masyarakatnya Islam, Pak. Gitu saja. Jadi di Indonesia jarang orang-orang kafir yang sengsara karena masyarakat kan mayoritas Islam. Coba jalan-jalannya ke negara yang mayoritas kafir, loba oge Pak anu sengsara di sana. Kan sering digambarkan, wah Islam itu membawa kemunduran, orang-orang Islam teh malah miskin gitu. Di Indonesia kan mayoritas Islam. Coba jalan-jalan ke itu Pak, ke Cina, ke mana kan, loba oge nu miskin di Cina. Dalam bala leunghar mah ke Indonesia meureun gitu. Nuka dua Pak, nuka dua. Ada juga orang itu yang kafir tapi lancar hidupnya itu, mulus. Sehingga ini sering menjadikan orang Islam itu bingung gitu ta. Ai orang Islam nah teu maju-maju. Hari itu kafir nah geuning maju. Nah, makanya yang pasti Pak, sanksi dan hukuman bagi orang-orang yang mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat Allah itu yang pasti adalah di akhirat itu. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Satu ayat lagi, ayat 40. Ya bani, wahai anak gitu, anak cucu keturunan gitu. Ya wahai bani, keturunan Israil. Siapa Israil itu? Israil itu sering dinisbatkan kepada Nabi Ya'qub.
Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim dari istri yang namanya Siti Sarah itu, yang menempati Palestina itu Pak, yang melahirkan Nabi Ishak di Palestina, Siti Sarah itu. Nah itu generasi keturunan berikutnya secara umum nih Pak, secara umum mereka disebut orang Bani Israel itu karena keturunan Nabi Yakub. Tetapi ada juga sebutan Israel itu dikaitkan dengan ini, dengan sebuah keyakinan. Kan kalau dirunut lebih jauh begini, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya anak berapa itu? 12 kan Pak? Nabi Yakub itu punya anak 12. Salah satunya kan Nabi Yusuf itu, yang menjadi penguasa di Mesir itu. Nah, dari 12 anak Nabi Yakub itu ada yang namanya Yahuda itu, Yahuda. Tapi Yahuda itu seorang muslim Pak. Satu penting ini, Yahuda itu anak Nabi Yakub seorang muslim. Kemudian dari Yahuda itu membentuk sebuah suku keturunan berikutnya ya Pak, bukan itunya, bukan Yahudanya. Orang-orang berikutnya itu keturunan Yahuda itu kan anaknya Nabi Yakub itu disimpan di beberapa tempat itu Pak. Bukan disimpan ya, menetap di beberapa tempat, kan berpencar. Nah, turun temurun. Nah, terbentuklah kelompok komunitas Yahuda itu, yang di kemudian hari mereka itu menyimpang dari ajarannya Yahuda, menyimpang dari ajarannya Nabi Yakub, menyimpang dari ajarannya Nabi Ishak, dan juga dari ajarannya Nabi Ibrahim gitu Pak. Termasuk ini Pak, kalau kan banyak sejarah yang harus diluruskan ya, termasuk ini kalau baca di dalam sirah, anaknya Nabi Nuh itu nggak ada yang kafir Pak, anaknya itu. Kan kita sering mendengar Kan'an sebenarnya. Sebetulnya nggak ada anak Nabi Nuh itu, semuanya beriman itu. Yang mengkufuri itu istrinya, anaknya itu beriman semuanya. Tapi entah dari mana itu datangnya cerita bahwa Kan'an itu anak yang durhaka itu. Karena barangkali kita tahunya dari film itu Pak, atau dari komik-komik. Padahal kalau kita baca dalam sirah, seluruh anak Nabi Nuh itu kan ada Ham, Yapis, siapa lagi itu, Sam ya, 3, semuanya beriman itu, semuanya beriman. Cuman tiba-tiba di masyarakat itu Kan'an itu anaknya Nabi Nuh yang menyimpang. Kan Al-Quran tidak menyebutkan namanya itu, bahwa yang menyimpang itu adalah Kan'an gitu. Makanya kan innahu laisa min ahli, kan gitu kata Allah itu. Dia itu bukan keluargamu, kan kata. Ketika ini kan, ketika tenggelam itu kan nggak disebutkan siapa yang tenggelam itu, tetapi kata Allah itu dia itu bukanlah bagian dari keluargamu. Dia itu bukanlah bagian daripada keluarga. Makanya banyak dalam sirah itu para ulama mengatakan di situ mengisyaratkan gitu bahwa yang menyimpang itu sebetulnya bukan anaknya Nabi Nuh. Nah, seperti halnya ini Pak tadi ya,
kaitannya dengan ayat yang ini gitu. Jadi yang namanya orang-orang ini ya, kan sering kita mengatakan bahwa orang Israel gitu ya, yang hari ini ingin merebut Palestina gitu ya, itu adalah pemilik Palestina gitu. Mereka adalah pemilik Palestina, kan sering kali mengatakan begitu. Padahal kalau dilihat dalam sejarahnya kan nggak seperti itu. Justru orang-orang Israel itu ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, apa kenikmatannya itu? Mereka diselamatkan dari Fir'aun, Pak. Dibebaskan dari perbudakan Fir'aun kan melalui Nabi Musa, Nabi Harun itu ya. Bahkan dalam perjalanan diberikan makanan manna salwa itu ya, 12 mata air itu kan, awan yang selalu menaungi mereka itu kenikmatan-kenikmatannya itu. Tetapi ketika hampir mendekati Palestina, mereka itu tidak mau ikut berjuang dengan Nabi Musa gitu. Karena ketakutannya itu mereka. Akhirnya mereka meninggali pinggiran kota-kota Palestina itu. Jadi tidak mau masuk ke Palestina, tapi mereka menempati pinggiran-pinggirannya itu. Nah, di ayat ini Allah mengajak nih, wahai orang-orang Bani Israel, ingatlah, udhkuru, ingatlah nikmati, nikmat-nikmatku allati yang an'amtu, an'ama plus anak gitu Pak, jadi an'amtu, yang telah aku anugerahkan alaikum kepada kalian. Yang tadi nikmat-nikmatnya itu Pak, nikmat kenabian itu kan, nikmat kerasulan itu kebanyakan kan nabi dan rasul itu turun di Palestina itu Pak. Hampir 90% nabi itu turun di Palestina. Bahkan yang ada dalam Al-Quran, nabi yang turun di Mekah itu kan Nabi Muhammad Pak ya, Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ismail itu Pak, yang dilahirkan di Mekah itu. Kalau sebagian besarnya itu di Palestina itu Pak. Makanya kenapa kiblat itu awalnya ke sana gitu, ke Palestina itu, untuk menghormati Palestina itu sebagai sebuah kota kenabian. Belum lagi nikmat diturunkannya kitab suci, kan banyak kitab suci yang diturunkan di Palestina itu, Taurat, Injil, Zabur itu yang ujungnya saja. Tempo hari kan pernah kita sampaikan, kitab suci yang Allah turunkan itu kan 104 kitab suci, walaupun yang kita kenal hanya ujungnya saja kan, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran tuh. Jadi yang satu Al-Quran diturunkan di Mekah, 101-nya Allah turunkan di Palestina di sana. Itu kan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan sangat besar. Wa aufu, dan sempurnakanlah, tunaikanlah, bi ahdi, janjiku. Dan tunaikanlah janji kalian denganku. Ufi, ini jaminannya, ufi bi ahdikum, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Nah, ini ayat ini kalau betul-betul diyakini Pak, oleh semua manusia, termasuk oleh orang-orang muslim, Allah itu sudah menegaskan tuh, tunaikanlah janjiku, atau tunaikanlah janji kalian kepadaku, maka aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Kata kurang mantep kumaha eta ayat itu Pak. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikanlah janji kalian kepadaku, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Kan kita banyak mengikat janji Pak, banyak Pak. MOU kita dengan Allah itu banyak.
Kita mengatakan bahwa Allah itu Rabb kita, alastu bi rabbikum, itu kan janji, itu dalam rahim, itu janji. Kita tiap hari mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, janji itu kan. Banyak janji kita itu janji kepada Allah kan, asyhadu alla ilaha illallah janji kepada Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah janji kepada Rasulullah itu Pak. Janji mengikuti sunnah Rasul, janji tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, janji akan membela Rasul. Kemudian ada juga kan janji kita dengan orang-orang beriman, karena kan hidup kita kan sering berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain yang barangkali pernah punya janji. Atau jangan jauh-jauh janji kita kepada istri itu Pak. Barangkali bapak-bapak ada yang lupa pernah punya janji gitu dengan pasangan hidup. Dan pasangan hidup kita kan seorang muslimah. Nah, janji-janji itu harus ditepati. Jaminan dari Allah itu ufi bi ahdikum, aku akan tunaikan janjiku kepada kalian. Mafhum mukhalafahnya Pak, makna sebaliknya, kalau tidak menunaikan janji dengan Allah, maka aku pun tidak akan menunaikan janji dengan kalian gitu Pak. Tetapi jangan dipahami Allah mengingkari janji gitu. Jangan disimpulkan Allah mengingkari janji. Jadi kalau ada janji Allah yang belum kita dapatkan, itu disebabkan karena kita mengingkari janji lebih dulu dengan Allah gitu. Maka apa yang Allah janjikan itu belum kita dapatkan. Tunaikan dulu janji kita dengan Allah. Apalagi kalau janjinya itu berupa nadar Pak. Lamun saya cager, saya rek mencit domba, janji itu. Lamun saya sehat, saya rek rajin ke masjid, janji itu. Nadar Pak. Wa iyaya, dan kepadakulah, wa iyaya, dan kepadakulah farhabun, kalian itu harus takut. Jadi irhab itu Pak, irhab ketakutan yang lebih dahsyat dibanding dengan al-khauf. Jadi irhab itu ketakutan yang lebih dasar ketimbang al-khauf, dan ketakutannya itu disertai dengan pengagungan, itu irhab itu. Jadi wa iyaya farhabun, dan kepadakulah kalian itu wajib takut atau seharusnya takut. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.